berjumpa lagi bersama Miss Nila di tematik kelas 2. Hari ini kita masih di tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Masuk di muatan yang pertama, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Di muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar ungkapan permintaan maaf dan membuat teks percakapan. Kemudian, membuat pertanyaan sesuai isi puisi dan menulis puisi. Ayo simak cerita berikut ini. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galak asin. Juga drama kupu-kupu dan ekrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Hari ini, Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian, Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja, Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, kita akan mencoba membuat teks percakapan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Yang pertama, mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Kemudian, mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Yang keempat, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Dan yang kelima, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Ayo perhatikan percakapan berikut. Di bawah ini contoh teks percakapan Udin dan Benny. Melanjutkan cerita tadi, ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Berikut contoh teks percakapan Udin dan Benny. Benny, maafkan saya Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Udin, tidak apa-apa Benny. Saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Benny, lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Selanjutnya, peragaan ungkapan permintaan maaf. Dalam membaca teks percakapan, kita harus melakukannya dengan benar. Dengan cara membaca dan peragakan teks percakapan tersebut. Yang pertama,
Suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Kemudian, pelafalan kata harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. Dan yang keempat, pemenggalan kalimat harus tepat. Yang kelima, gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai perkataan. Berikut adalah kata tanya beserta kegunaannya dalam kita memahami sebuah puisi. Kata tanya, apa? Kegunaan, menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contoh, apa isi puisi tersebut? Kata tanya selanjutnya, di mana? Menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contoh, di mana burung kutilang terbang? Kata tanya selanjutnya, kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contoh, pada peristiwa dalam puisi tersebut terjadi. Kata tanya selanjutnya, siapa? Kegunaan, menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contoh, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Kata tanya selanjutnya, mengapa? Kegunaan, menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contoh, mengapa tokoh dalam puisi tersebut terbang ke sana kemari? Sama-sama kita akan membacakan puisi Burung Ketilang karya Syufrida. Terbang ke sana kemari, tak berhenti layaknya sang penari. Dari dahan pohon yang tinggi, mereka terbang dengan diam. Kicauannya merdu sekali, membuat hati menjadi berseri. Tak lagi menjadi sedih, melihat tingkah ketilang yang lucu sekali. Dari puisi ini, kita akan belajar mencari kata tanyanya. Yang pertama, apa isi puisi tersebut? Isi puisinya tentang burung yang terbang ke sana kemari dan kicauannya yang merdu. Pertanyaan kedua, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Burung ketilang. Yang ketiga, di mana burung ketilang terbang? Dari dahan pohon yang tinggi. Menulis puisi. Sebelum menuliskan puisi, anak-anak harus menentukan tema puisi terlebih dahulu. Tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Anak-anak dapat mengungkapkan perasaan kalian ke dalam puisi tersebut. Perasaan dapat berupa perasaan senang ataupun sedih. Susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Tugas bahasa Indonesia, silakan anak-anak membuat puisi dengan tema lingkungan dengan menggunakan ejaan yang tepat. Silakan anak-anak tulis di buku tulis dan dipoto kemudian dikirim ke nomor Miss Nila. Selanjutnya kita akan masuk di muatan PPKN. Anak-anak masih ingat dengan lambang Pancasila dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita akan belajar yaitu sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
dengan lambang kepala banteng. Sila keempat, Pancasila, bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Berikut ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila keempat di tempat bermain. Yang pertama, menentukan kelompok dalam bermain. Gambar kedua, mendiskusikan urutan bermain, lompat tali, dan masih banyak lagi. Sikap yang harus dimiliki saat berdiskusi antara lain: 1. Tidak boleh memaksakan kehendak. 2. Menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Dan yang kelima, menggunakan kata yang santun saat memberikan pendapat. Kita akan masuk di sila kelima. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang padi dan kapas. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain. Hak di tempat bermain yang pertama, menggunakan fasilitas bermain di taman. Kedua, mendapatkan tempat bermain yang bersih. Kewajiban di tempat bermain yang pertama, merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Dan yang kedua, membuang sampah pada tempat sampah. Tugas PPKN yang pertama, sebutkan lambang sila keempat dan bunyinya. Yang kedua, sebutkan lambang sila kelima dan bunyinya. Kemudian divideokan dan dikirim ke nomor Miss Nila. Selanjutnya, kita akan masuk di muatan seni budaya dan prakarya atau disingkat SBDP. Anak-anak, apakah kalian semua pernah menari? Ada yang tahu apa itu tari? Kenapa dalam gerak tari ada hitungannya? Selanjutnya, kita akan belajar gerak tari. Gerak tari adalah gerak tubuh yang selaras dan berirama sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Gerak tari yang menggunakan hitungan adalah gerak yang melakukan berbagai gerak tari yang disesuaikan dengan irama berupa hitungan atau dapat menggunakan alat musik, misalnya gong dan gendang. Hitungan yang sering digunakan pada gerak tari yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak pohon cemara ditiup angin. Nah, anak-anak dapat melihat gerakan di samping. Kita dapat melihat peristiwa sehari-hari sebagai contoh bentuk gerak tari seperti gambar di samping adalah gerak pohon cemara yang tertiup angin. Gerakan pertama pada gambar, Dayu menirukan gerak pohon cemara gerakan ke kiri dan ke kanan. Gerakan kedua, gerak berputar. Gerakan ketiga, gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Gerakan keempat, mengangkat kedua tangan
juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Kita dapat menggabungkan satu persatu gerakan tersebut dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehingga menjadi gerak tari. Gerak bunga mawar di taman. Anak-anak dapat berlatih menirukan gerakan tari di samping. Setelah kalian sudah hafal, kalian dapat menggabungkan gerakan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan lakukan dengan iringan musik. Tugas SPDP, silakan anak-anak membuat gerak tari dengan diiringi irama dan pilih salah satu antara mengikuti gerak pohon cemara atau gerak bunga mawar di taman. Buat dalam bentuk video dan dikirim ke Miss Nila. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye.